Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Amin gitu atuh. Sok bareng lah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kita semua telah bertabaruk, ambil berkah, menambah kebaikan dengan mengagungkan kitab seluruh kitab-kitab yang disimpul di dalam kitab yang tipis dan kecil yang disebut Miftahus Sudur, kitab yang ditulis oleh Guru Agung Pangarsa Abah. Mudah-mudahan kita semua semakin terbuka dada kita yang masih tertutup. Miftah itu kunci, sudur itu dada. Kunci pembuka dada. Alhamdulillah kita semua belajar dengan ini, belajar betah di masjid. Dan dengan ini kita insya Allah tambah panjang umur. Hayang panjang umur. Kenaon atuh hayang panjang umur. La yazidu la yarudul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa birru. Kan ini semua kebaikan. Dari rumah masing-masing kita niat untuk silaturahmi, terutama sungkem kepada Guru Agung Pangarsa Abah. Menjelang itu kita semua kumpul di sini untuk sama-sama menghidupkan masjid. Menghidupkan masjid dengan ini. Ini nyawanya. Nyawa masjid. Itu orang. Jadi orang yang suka duduk di masjid, i'tikaf, orang itu menghidupkan masjid. Kita nyawanya. Kita sudah pada tahu, ini bulan Rajab kan? Rajab. Ada orang mengatakan rohnya itu Rasul, jimnya Jibril, B-nya Burok. Jangan ketawa, memang itu bukan kirata. Pas itu. Rohnya Rasul, jimnya Jibril, ba-nya Burok. Jadi peristiwa perjalanan junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW yang didampingi oleh Jibril dan berkendaraan buruk. Kalau di Fadlul Syuhur jimnya itu apa jimnya? Roknya itu Ridwanullah, jimnya Judullah, baknya Birullah. Orang Cicerima jim roknya itu ranginang, jimna jawadah, jawadahan, baknya berkat. Sama wawalak, kamakola wawalak. Niatan oleh kita semua setiap masuk masjid mana saja, di mana saja. Kalau kita masuk masjid, niat i'tikaf. Apa? Niat i'tikaf. Walaupun hanya sejenak, apalagi selama ini. Seperti ini lamanya. Masuk masjid. Salat sunat 2 rakaat. Assalamualaikum. I'tikaf. Niat
dari rumah mau itikaf di masjid. Karena tempat aman. Wa man dakhalahu kana amina. Jangan untuk yang sholat beneran, yang sholat-sholatan saja bisa aman di masjid. Copet diborok dari pasar kan. Lari ke masjid, sholat-sholatan dia. Aman. Kenapa aman? Itu katanya ada orang itu barangkali yang lagi sholat. Masa copet sholat gitu. Aman. Jangan lupa sekali lagi. Di mana saja. Di perjalanan. Masuk kampung, desa, kota mana saja. Kita masuk masjid. Niat i'tikaf. Karena Al-Quran berdasarkan Al-Quran. Wa'idna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baita lit-taifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Itu perjanjian Allah dengan Ibrahim dan Ismail. Orang tua dan anak, generasi tua dan anak. Supaya dua generasi ini suka betah di masjid. Antahhira baitya. Bersihkan masjid. Harus bersih. Karpetnya yang tebal. Jangan yang tipis. Yang membuat jidat kita jadi hitam. Dan supaya tidak ada bahasa ini. Coba di Mekah mah nikmat sholatnya. Jangan ada istilah di Mekah nikmat sholat. Jangan. Berarti yang tidak ke Mekah tidak ketemu sholat nikmat. Kenapa nikmat sholat? Karpetnya juga tebal permadannya. Apa salahnya di sini beli karpet yang tebal? Niat i'tikaf. Sudah satu poin. Walaupun ada ta'rif al-i'tikaf tafrigul qalbi an syughli dunya wa taslimun nafsi ila maula. I'tikaf itu mengosongkan hati dari kesibukan dunia dan memasrahkan jiwa keseluruhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada i'tikaf jasmani, i'tikaf zahir badan duduk di masjid. Ada i'tikaf batin walaupun lagi nyangkul, lagi nyugu, lagi gergaji, lagi nembok, i'tikaf kalau hatinya pasrah kepada Allah. Jadi ada nilai tambah. Itu sampai sejauh itu guru kita. Mencari apa? Semua sudah ketemu. Kalau belum ketemu zikir, belum ketemu yang dicari. Yang sebenar-benar dicari. Lari ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, terjun ke laut, terbang ke angkasa. Mencari yang dicari. Semua sudah ketemu. Kalau belum ketemu zikir, belum ketemu yang dicari. Hafizut thalab. Cari makan, makanan ketemu. Camir. Semua dunia sudah ketemu. Kalau belum ketemu zikir, belum ketemu yang sebenarnya dicari. Fihil-patu. Segala beruntung. Mencari keuntungan, kemenangan, keterbukaan. Fihil-patu. Kalau belum ketemu zikir, belum menang. Belum beruntung. Fihil-patu. Perlu apa? Butuh apa? Terus hilir mudik. Membanting tulang. Pagi-pagi pergi. Sore-sore pulang. Kayak saya, kata ibu gawa saya sama BP 7 katanya. Bapak pergi pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan katanya. Tenang. Segala kebutuhan sudah ketemu yang dicari. Kalau belum ketemu zikir, belum ketemu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh si butuh itu. Jadi ini dicari oleh semua. Wa fihi qada'ul hawaij. Wa bi kullu syai'in. Segala sesuatu sudah digenggam. Belum genggam zikir, belum punya apa-apa. Gitu. Aman lam takun fi yadihi sunnatullah wa sunnatur rasuli wa sunnatu aulihi falaysa fi yadihi syai'un. Sudah segala digenggam, belum genggam zikir, masih hampa, belum punya genggaman. Masih kosong. Jadi ini
Kita sudah ketemu, sudah jadi pendahulu kita. Bersyukur. Alhamdulillah. Pendahulu kita. Bukan main-main, jangan main-main. Sudah ketemu ini, sudah ketemu yang dicari. Ketenangan di sini, yang dicari di sini. Kebutuhan, segala sesuatu, intinya ini. Kan dengan ini semuanya. Berapa hari yang lalu ada tamu ke Suryalaya. Utusan dari seluruh Indonesia, dari tiap provinsi. Dari tiap provinsi seorang. Kuliah di UPI. Beasiswa. Tiap provinsi dari seluruh Indonesia nyuruh kuliah S2 di UPI. Bertamu ke Suryalaya. Dari Suryalaya datang ke Gogoborok saya ke Ciceri. Itu nekat itu supirnya dengan bisnya naik. Baru ada bis naik ke atas. Tapi tidak semua, ada yang tidak datang. Semua 30 lebih. Yang datang hanya 28 orang. Calon S2. Pas dibuka pertanyaan. Tanya jawab. Boleh kata saya. Asal nanyanya yang sulit kata saya. Supaya saya mudah menjawabnya. Gitu. Terperanjat mereka. Padahal orang mapan ayo sulit mengajab no bari teu nyaho. Pang babari endal mun ditanya nu hese teu nyaho, beres. La yastahi jahilun ayas ala amma lam ya'lam kama la yastahi alimun idza su'ila amma la ya'lamu ayyaqula wallahu a'lam. Itu gagasan dari Sayyidina Ali. Orang paling pintar di kolong langit. Yang jadi pintu gerbang kota ilmu. Yang ditunjuk oleh Rasulullah. Kalau ada lagi Nabi setelah aku, kamu Ali. La Nabi ya ba'di. Tidak ada Nabi setelah aku. Tapi punya gagasan itu. La yastahyi jahilun ayas ala amma lam ya'lam. Orang tidak tahu jangan malu. Bertanya yang tidak tahu. Jadi kalaupun mereka kuliahnya sudah kuliah S2. Karena belum tahu talqin, nanya talqin. Bayangkan S1. S2 saja belum tahu talqin. Ya kan? Bagaimana yang kuliah di perguruan tinggi swasta. Yang di perguruan tinggi negeri saja belum tahu talqin. Calon sarjana S2 belum tahu talqin. Makanya Ali ngasih gagasan sekian ribu tahun yang lalu. Orang tidak tahu, orang bodoh jangan malu bertanya yang tidak tahu. Seperti orang pintar, katanya orang ilmuwan, orang pintar. Jangan malu. Kalau ditanya yang tidak tahu mengatakan aku tidak tahu, jangan malu. Atau lebih halus lagi, wallahu a'lam. Nah, sudah ada. Allah Maha tahu. Aing watanya. Karena tidak setiap pertanyaan harus dijawab. Pas nanya talqin, kan ada murid fikih, ada talqin setelah mati, baca, jongkok di atas kuburan. Itu juga talqin. Ngajar. Dengan bahasa Arab lagi. Yang waktu hidupnya tidak tahu, tidak belajar bahasa Arab. Ida ja'akal malakani al-muwakkalani. Fala yufja'aka wa yurhibaka fa innahuma khalqun. Apa artinya itu? Orang yang melek saja banyak yang tidak tahu, balik yang sudah tidak dibaca. Ya kalau saya kepada bawahan saya. Tapi kalau yang meninggal dunianya itu atasannya, yang nalkin bawahannya. Mikir. Berani-beraninya ngajarin aku. Mikir. Ada lagi talqin, itu lagi sekarat. Lagi koma, itu juga talqin. Mengajar. Dua-duanya boleh. Kalau ada manfaatnya. Ya, pasti ada. Pasti ada manfaatnya. Tapi relatif. Banyak dan sedikit. Ada lagi talqin yang kita terima, talqin lagi hidup. Saya contohkan.
Saudara-saudara pernah dengar kota Sumedang? Pernah. Di UPI kuliah. Pernah dengar tahu? Kata saya, tahu. Pernah. Acungkan yang tidak suka tahu. Tidak ada yang ngacung. Itu mahasiswa UPI itu. Jadi semua suka tahu. Suka. Tahu. Jangankan yang punya gigi. Yang sudah tidak punya gigi juga tahu mah. Tinggal ngenyot. Tidak ada durinya. Akan keselak. Akan bahaya. Ada 3 orang Sumedang. Semuanya punya pabrik tahu. Dan dia mendirikan pabrik tahu karena dia suka tahu. Sebelum dijual sama orang lain, dia sendiri merasakan. Yang satu sudah mati, yang satu lagi sekarat, yang satu hidup sehat. Terlentang di sini. Ini orang Sumedang, tukang tahu 3-3. Saya bayar tahu, kasih tahu itu kepada orang Sumedang yang tadinya tukang tahu, doyan tahu yang sudah mati. Diterima enggak? Saya tidak, katanya gitu. Biarin, karena datang ke rumah saya, jadi saya dosennya. Dosen S2. Terus tahu ini karena orang-orang mati tidak terima, saya kasih orang yang lagi sekarat. Saya peragakan. Itu mumpung nganga, bobalkeun. Dimakan enggak? Tidak. Ya lagi sekarat. Coba kasih yang hidup. Orang Sumedang sama tukang tahu. Tahunya buatan dia. Dimakan tidak? Dimakan. Malah nanya lepetnya. Kata saya. Jadi saya mau nanya, saya bilang kepada saudara-saudara. Jadi talqin itu mau nanti setelah mati, lagi sekarat atau lagi sehat? Bukan nanya saudara-saudara. Nanya S2 yang datang ke rumah. Mereka jawab, mending lagi sehat. Kapan? Sekarang. Wudu. Jadi dengan hiji masalah nate cuman satu pertanyaan. Talqin saja. Langsung wudu semua. Tidak ada yang tinggal. Udah beres. Tidak pakai. Qala Allah Ta'ala fil. Tidak. Qala Rasulullah sallallahu. Tidak. Qala tahu saja lah. Boro-boro la ilaha illallah. Tahu juga dikasih orang mati mah tidak dimakan. Dikasih orang sekarat dimasukkan ke mulutnya tidak ditelan. Tapi dikasih orang sehat. Jangan la ilaha illallah. Tahu saja ditelan. Jadi mumpung masih sehat. Talqin. Itu metode namanya. Ilham itu. Jadi punya modal tahu sekarang. Sah itu. Subhanallah. Mantap sekali. Udah pada duduk semua. Karena asing dengar talqin itu. At-talqin, at-ta'lim. Mengajar. Nah, sudah sekarang bulan Rajab. Sudah pada tahu Nabi Isra itu dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil. Bukan dari masjid ke pasar. Bukan dari pasar ke masjid. Bukan dari pasar ke pasar. Bukan dari pasar ke rumah. Dari rumah ke pasar. Bukan dari masjid ke rumah. Bukan. Dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa itu? Yang dilakukan oleh Rasulullah dari masjid ke masjid. Maksudnya apa? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra, tidak perlu pakai subhanallah. Tidak perlu pakai subhanallah. Pakai subhana. Tapi karena kesininya bi'abdihi subhana. Gitu. Masya Allah. Subhanallah. Orang. Subhanallah. Orang. Tukang mabuk. Dikir. Ditalakin. Subhanallah. Yang mestinya kiai duluan.
Kalau kiai ditalkin tidak perlu pakai subhanallah. Memang dia sendiri. Pak Haji Atang ditalkin beda dari Jasinga. Dan kiai dari Jasinga dan Pak Haji Atang dari Jasinga beda. Ini mah harus pakai subhanallah. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Karena abdi kalau subhanalladzi asra bi 'abdi, karena bi 'abdi pakai subhanalladzi, maha suci. Kagum, hebat, ajaib, luar biasa. Gitu. Kenapa? Ya, kalau Nabi Muhammad yang Isra tidak luar biasa. Nabi, Rasul, orang nomor 1 selama-lamanya. Bosnya juru selamat. Ya kan? Bosnya juru selamat. Dari 124.000 itu, beliau nomor 1. Sebelum, sesudah, tidak ada yang di atasnya. Ana sayyidu waladi Adam. Adam pamandunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Aku penghulunya anak Adam. Adam dan di bawah Adam. Di bawah aku. Di bawah benderaku. Hari kiamat. Bosnya. Tidak pakai subhanallah. Tidak perlu. Ini bi'abdihi. Hambanya. Ecek-ecek. Ditalkin dikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seharusnya kiai yang sudah jidatnya hitam. Jenggotnya. Baca kitabnya fasih Kiai Soleh. Tidak pakai subhanallah. Ini kiai memang pantasnya. Ini mah Haji Atang. Yang kesohor Atang Kribo. Coba. Medok. Masya Allah. Yang kesohor Atang Kribo itu dulu ini. Tahun berapa Pak? Tahun 80. Kribo. Pak. Sekarang mah kasep. Dulu mah itu Kribo ya Pak. Sudah, terima kasih. Jadi kalau bapak-bapak mau kursus ngahitar ke sini. Promosi, nanti bagi-bagi ya Pak. Atang Kribo, Jawa Barat. Gitu. Kalau Pak Atang jago ngahitar, tidak perlu pakai subhana karena belajar. Kalau saya jangan jago ngahitar. Oh ya apa subhana? Loh kok? Apa iya? Begitu. Subhanalladzi asra minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Kalau qori dalam peringatan Isra Mi'raj bulan Rajab dari subhanalladzi asra bi sampai 1 ayat selesai. Setelah itu jangan dituliskan ke bawahnya. Sambungkan dengan surat Al-Isra ayat 60. Nah, supaya nyambung. Sami'ul basir. Diteruskan. Al-Isra ayat 60. Wa ma ja'alna ru'yallati araynaka illa fitnatan linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an dan seterusnya. Jadi supaya seiring ceritanya. Jadi perjalanan Nabi pada tanggal 27 Rajab itu bukan mimpi. Bukan mimpi. Perjalanan yang sebenarnya. Nabi sebelum berangkat. Dan Nabi diberangkatkan bukan Nabi lagi tidur. Bukan. Yang diberangkatan, yang dipanggil Jibril itu, yang didatangi Jibril, dipanggil Jibril itu, bukan Nabi lagi tidur. Bainan naum wal yaqdah. Perem tapi tersare. Jadi kalau merem tidak tidur, apa jadinya? Merem tidak tidur, apa jadi? Tawajuh sayang. Ya kalau Nabi tawajuh mah tidak aneh Nabi Rasul. Tapi orang Celenjang tawajuh. Orang Cikatomas, orang Cikalong, orang Jodang, orang Singkir tawajuh. Nah itu subhanallah. Subhanallah. Orang Cigunung, Masya Allah, Cikumpai.
Berapa pencut. Dari jam 6 pagi datang jam 6 sore. Datang ke tempat bukan disediain makan, tidak mau makan, tidak tergiur dengan nasi, maunya itu cai lebu untuk ngerendam kaki, kena renyem, air debu direndam, Cilenjong, Cigunung, orang Cigunung. Terus Ustaz Hasan itu yang dari Sukaraja naik ke puncak gunung tinggi sekali. Sudah naik, ditunda mobil. Jalan turun ke sawah. Sudah itu sepatu dibuka, celana dibuka, turun ngoyok ke kali. Tahu ngoyok? Sepatu dibuka, celana dibuka, turun ke kali. Karena ada turun, harus ada naik. Naik lagi. Galang sawah. Dari jauh sudah kedengaran kruk, 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 kruk. Kedengaran bukan illallah bukan, tapi kedengaran kruk, kruk, kruk. Kedengaran dari jauh. Itu hati senang Kiai, subhanallah. Hilang capek. Hilang lelah. Tidak terasa mendengar rangunya, renyahnya zikir. Pas datang ke sana, masjidnya gede, penuh. Zikir jahat lagi habis sholat asar sampai merinding. Subhanallah. Nah, itu subhanallah. Ya kalau orang Jakarta di Istiqlal zikir mah tidak subhanallah, itu orang kota. Ya kan? Itu mah masalah jalan. Dari Ciawi, Bojongamir, jalan kaki yang diinjak batu putih, ya. Seledat sana, seledat sini. Pulang dari sana, dari Cicomre, ada om Cicomre di dia. Ayo balik teh, teu bisa diuk, nyarter 1 jok belakang. Kenapa? Sudah tidak bisa duduk. 24 kilo pulang pergi jalan. Ternyata bro. Tahu bro itu saat itu. Kata pengersa Abah. Bro oi. Begitu datang ke sana. Bro oi. Bro oi. Iya Abah. Iya hanya mau tidak tahu kan. Bu. Tak punten canak saya Abah ke dia. Dikir cerita Isra Mi'raj. Rajaban orang Rajaban kan itu. Ternyata cai seueuh. Air seueuh. Di muk yang dibuat aluminium. Muk segini. Gede, lingkaran segini. Cair seueuh. 2/3. Tah, sok inum kata Abah. Mau dipindahkan ke gelas. Ulah dipindahkeun sok di dinya beakeun. Sareng aya daun seueuh. Aduh kik we diinum. Ngan teh dikarekep jeung mukna. Cai seueuh. Sudah, teruskan di imahnya. 7 kata Abah. Teruskan di imahnya. 7 tangkai seueuh sirih. 7 daun sirih. Satu genggam sacomot sakit. Saga anu buahna beureum hidung PDI. Tahu saga paranti nyeupah sagenggam pakai gula batu sasihung sagede kieu. Untuk nanti malam bikinnya pagi-pagi diibun. Untuk pagi-pagi bikinnya malam diibun. Bukan di kulkas. Da teu gablek kulkas. Boro-boro gablek kulkas. Nah, diibun. Nah. Saya bilang, Abah susah mencari cahayanya kalau di Panjalu mah. Masih susah mencari bro daripada cahaya kata Abah. Cahaya mah banyak di mana-mana juga.
Canaon disebut susah dah eta. Mata aku mah bisa di Isra Mi'rajkeun anak. Canaon disebut susah. Beda dengan Nabi Muhammad. Muhammad, ya. Siap. Tidak, nanti dulu. Tidak seperti ajaran Gaus tadi. Susah menceritai. Sok tahu. Alhamdulillah. Jadi dengan minum itu sampai malam ini ya. Tidak pernah kata orang Kamtib tidak kedengaran ajaran Gaus sakit. Air sirih. Ya, sekalian promosi. Tak usah bagi-bagi. Nah, terus sejak situ sampai malam ini. Sampai tadi malam. Pembukaan manakiban di Mbak Kristina. Temake Al-Amin. Di Mbak Kristina Guer Al-Amin. Sudah. Buka manakiban di situ. Sudah pulang. Sudah. Nah, dari masjid ke masjid. Semenjak tahun 2005, nah, otak ini jalan. Untuk membuktikan Isra Nabi dari masjid ke masjid, saya ingin memasukkan manakiban Pondok Pesantren Suryalaya ke masjid-masjid. Dan di otak saya, Suryalaya mau ulang tahun 2005. Saya ngasih hadiah apa? Ya kata saya di hati. Tidak punya apa-apa ke Suryalaya. Mau hadiah ulang tahun ke Suryalaya teh. Mau buka manakiban di Masjid Raya Jawa Barat saja. Gitu. Itu. Jadi yang tadi. Fafihil fathu. Wafihit tolabu. Wafihi kodo'ul hawaij. Berangkat dari Miftah Sudur jilid kedua. Fafihil fathu brai. Wafihi tolabu genggam. Wafihi kodo'ul hawaij bukti. Gitu. Terus dari Masjid Raya Jawa Barat ke Masjid Agung Tasikmalaya, Ciamis sampai Banjar, sampai Pelabuhan Ratu, sampai Garut, sampai Masjid Agung Subang, Purwakarta. Kemarin Masjid Agung Syiarul Islam Kuningan minta tiap bulan. Kata saya enak saja tiap bulan. Silakan saja orang Kuningan tiap bulan. Saya paling bisa 3 bulan sekali. Minta tiap bulan Kiai. Memang sudah waktunya. Minal masjid ke masjid. InsyaAllah. Tanggal 9 bulan Agustus. Manakiban perdana di Masjid Raya Sumatera Selatan. Di Palembang. Masjid tertua. Itu. Tanggal 9 Agustus. Bisi ay orang Palembang. Tanggal 9 Agustus. Manakiban di Masjid Palembang. Gitu. 15 Agustus. Masjid Istiqlal. Saya minta ke Istiqlal untuk ditetapkan per tahun. Akhirnya saya simpulkan minta tiap hari Sabtu sebelum 17 Agustus tiap tahun di Istiqlal. Tidak ada sekonyong-konyong. Kemarin manakiban di Tasikmalaya ada yang datang imamnya, Imam Istiqlal ke Tasikmalaya, ke manakiban di Tasikmalaya. Apa yang saya katakan? Pengersa Abah itu tidak melemparkan pancing tanpa umpan dan tanpa ada ikan di kolamnya, dan ikannya yang suka umpan dipancing yang dari pengersa Abah. Semuanya sudah ada. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minal masjid ilal masjid. Catat, ini porno. Torikot itu banyak Bapak. Torekat Qadiriyah Naksabandiah saja banyak. Tidak hanya Suryalaya. Catat itu banyak. Banyak yang bergabung ke Abah. Dari TKN yang lain. Seperti Kiai Haji Zainal Abidin Aminullah. Anaknya guru TKN Sukabumi Tegal Panjang. Sebelum meninggal dunia wasiat sama Ajeng Zainal Abidin. Bapaknya Profesor Dr. Kiai Haji Usman Ismail MA. Rektor UIN Jakarta. Bapaknya itu guru tarekat. Sebelum ayahnya meninggal dunia wasiat. Kamu harus bergabung ke Suryalaya. Kita tidak akan kuat.
Harus berlindung. Berlindung. Torekat-torekat yang lain juga banyak. Pendahulu. Kifu wadhuru fis safil awal. Idan aji'u ilaikum. Tuh, masuk jajaran terdepan. Walaupun ada dari sana sini, pokoknya jampainya saya bakal berdoa bismillahirrahmanirrahim. Nu ngariung kabeh lutung, nu ngaregreg kabeh monyet jelema aing sorangan. Jampe. Kalau bahasa keren mah anjing menggonggong. Bahasa guru saya mah nu ngariung kabeh lutung, nu ngaregreg kabeh monyet jelema aing sorangan. Laksana ke tugas. Gitu. Fa asri bi ahlika, fa asri bi gerak Isra maneh bawa saudara-saudara mah asri. Kalau subhanallah asra mah cerita Nabi Isra. Kalau asri mah wing maraneh sok geurain di ti masjid ka masjid. Eusian masjid teh. Masya Allah. Ya, manakiban di imam lamun boga manakibana sepuluh tos da aya cantang tu anakna. Belum tentu anaknya. Di imah mah. Anaknya manusia. Belum tentu cucunya. Di masjid mah sayang abadi. Masjid mah. Apalagi masjid terbesar di dunia. Istiqlal. Jangan anggap remeh. Perang. Menghadapi. Harus bulat. Oh, ya. Perang. Buktinya setelah masuk TKN Pondok Pesantren Suralaya, Manakibani Masjid Agung Tasikmalaya, ada lagi yang mau masuk. Ketua Majelis Ulama Tasikmalaya. Kenapa? Kalau mau, kenapa tidak dari dulu? Ya, gitu. Kok Suralaya sudah masuk? Kok mau masuk? Berarti ingin mengadakan persaingan tidak sehat. Tuh. Politik lagi wah. Politik. Nah. Hati-hati. Semakin canggih otak. Nah, sekarang kita sudah di tiap provinsi sudah punya S2. Tuh, benih unggul. Kata saya, yang akan memberikan ini bukan saya. Saya mengecek-ecek. Recehan, koin saya. Tuh guru saudara-saudara. Jadi di belakang, di samping saya. Tuh guru saudara-saudara itu kata saya. Syekh Ahmad Sahibul Wafat Arifin. Tuh itu guru saudara. Bukan ini. Jadi bapak dan saya seguru. Talqin itu masukkan kalimat itu ke dalam diri kita sendiri. Oleh kita sendiri. Tapi ada aturan mainnya. Sesuai petunjuk perintah dari Rasulullah. Oleh kita sendiri. Kalau tidak dimasukkan oleh kita sendiri. Nggak masuk. Abi Thalib juga tidak masuk paman Nabi. Karena tidak mau dirinya. Jadi sudah waktunya. Masjid terbesar umat Islam. Sekolong lagi itu Indonesia Bapak. Masjidil Haram pinuh teh sadunya. Negara Islam terbesar di dunia itu Indonesia. Umat Islam terbanyak di dunia itu di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi umat Islam terbesar di Indonesia. Jadi Manakiban sudah masuk ke masjid terbesar di kolong langit. Nanti akan saya minta jadwal dari Istiqlal sendiri. Pakai tanda tangan. Seperti dari Masjid Daya. Doktoranus Haji, TJE, Soebrata, SHMM. Nah kalau TJE, TCC atau RS. Sudah di Kubah Emas. 18 Juli. Kubah Emas. Susah kalau kita ingin Manakibah di masjid saya sendiri dari emas. Mau kapan? Begitu saya masuk masjid. Belum selesai mas. Kata saya kepada ketua DKM-nya. Ini belum selesai masjid. Sayang. Duh, belum selesai apanya? Belum dipakai Manakiban kata saya.
Kalau sudah PK Manakib selesai masjid ini. Masjid Sunda Kalapa paling tua di Betawi. Selapar ada. Andre sini. Ketua DKM Masjid Sunda Kalapa. Haus, lapar, geus halabahab, hayang buru-buru manakiban di Masjid Sunda Kalapa. Tuh, geus waktu nama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Jadi kalau kita mau ditingkatkan kata ulama tasawuf, man lam takun lahu jilsatan lam takun lahu qomatan. Siapa yang tidak rajin duduk tidak akan berdiri. Karena berdiri itu dari wa man lam takun lahu qomatan lam takun lahu jilsatan. Siapa yang tidak rajin berdiri tidak akan punya kursi kedudukan. Maksudnya yang tadi Nabi juga dipanggil itu lagi melek di Hijri Ismail. Siap Muhammad? Siap. Nangkarak Muhammad? Terlentang? Terlentang. Dibelah Muhammad? Belah silahkan. Yang mesti dibelah mah dioperasi bukan Nabi Muhammad. Kita. Itu mah uswatun. Gitu. Nabi mah tidak punya kotoran. Talkin itu dioperasi. Dengan sikin. Bukan sekin. Sekin mah buatan Cibatu. Dari sorga. Atuh. Nah. Dan begitu. Yang santai saja. Masa ngoperasi begitu? Tidak begitu. Merem. Paling cepat itu. Pengarsa Abah Imam, saya makmum, Pak Njen, Pak Yusuf Hamzah di belakang. Di restoran Ponyok, beres dikir, makan. Gitu. Dari mana gurunya itu dikir begitu? Lamun sibuk tilu. Bukan kata Arifin, sabda guru. Kalau sibuk tilu. Dai parantinu tu mah halu. Ai paranti ngetrok paku mah palu. Ari ieu mah semut. Hulu. Kan warna tilu dewa ya. Si ngarti we atuh dah. Hah? Waktu. Bukan main-main. Jadi masjid ke masjid. Sholat. Masih banyak orang yang begini. Sholat rajab. Dari mana nemunya itu? Bukan nemu. Sebelum Nabi dikasih sholat, Nabi disuruh. Sebelum Nabi Mi'raj untuk menerima sholat. Di perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 5 kali sholat. Sholat apa? Turun Muhammad sholat. Di mana? Di tanah Thaibah. Di Madinah. Tuh. Turun Muhammad sholat. Di Madian. Turun Muhammad sholat. Di Sina. Tur Sina. Watini wa Zaid. Waturi Sinin. Gunung Sinai. Turun Muhammad sholat. Di Bait Al-Ahmin. Turun Muhammad sholat. Di Masjidil Aqsa. Sebelum Mi'raj menerima sholat, Nabi melakukan sholat apa? Sholat tanpa nama. Allahu Akbar. Usalli. Allahu Akbar. Usalli. Allahu Akbar. Siapa yang melarang? Tidak ada larangan sholat. Tidak ada. Setelah sholat subuh tidak ada sholat sunat ba'da subuh. Kentut habis sholat subuh. Terus wudu. Sholat subuh. Masuk ke masjid. Sholat tahiyatah. Ada yang mati. Sholat jenazah. Gerhana matahari. Mau makan. Usali sunatan makan. Allah.
Mau berangkat usolli surat Tuh Aki Mansur mah dari Cianjur datang ke Suryalaya mau manakiban sehari sebelum manakiban. Datang jalan kaki dari Cianjur ke sini. Begitu salam kepada Bangsa Abah, terus minggir ke samping sebelah utara madrasah. Terus sejak datang terus sampai ngongkan terus sholat. Nah berhenti sholatnya. Sesalam tentunya. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi lagi. Tidak terus sholat, tidak terbagai salam. Salam. Sholat apa? Tidak jadi masalah. Paltas takfir. Silahkan. Sebanyak-banyaknya. Sampai bengkak-bengkak telapak kaki Rasulullah. Sholat. Kita mah bengkak telapak kaki teh tuus. Karena ngajahit ini. Maka ada sholat Rajab. 2 kali lagi ya. Malam 15, 10 rakaat. Malam akhir 10 rakaat. Pujinya mulai malam ini sudah ganti. Subhanallahil ahadis samad. Sampai tanggal 20. Tanggal selikur beda lagi. Itu sudah dipaket, sudah disusun. Amaliah kita. Alhamdulillah. Maka inna fatahna laka fathan mubina. Inilah kemenangan yang benar-benar kemenangan. Sudah, jangan geser lagi sudah. Tinggal terus. Jangan dikalkulasikan dengan tiud, jangan. Amplop soheh, amplop hasan, amplop doib, jangan ada. Jangan. Bercanda juga jangan. Ini menyampaikan berita saja. Tidak ada amplop soheh, amplop hasan, amplop doib. Jangan. Abah mah tidak boleh datang ke tempat pengajian kalau tidak punya ongkos untuk pergi dan pulang. Hidupkan masjid di tempatnya masing-masing. Ciri satu-satunya. Tidak ada 2 alternatif, 3, 4, 5 alternatif. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya orang beriman saja yang meramaikan masjid. Nanti kalah sama gereja. Di gereja ada nyanyi, ada band. Di masjid diam. Nah, maka ramai. Makanya saya keras. Mudah-mudahan dikir keras ini, dikir nyaring ini kembali ke Masjidil Haram. Gitu. Amin. Untuk menghidupkan Masjidil Haram. Karena dikir ini asalnya dari Masjidil Haram. Sekarang sudah tidak ada. Makanya gerakan mereka. Sok saksian kaditu. Nyaksi eueuh na dikir jahar di Masjidil Haram. Para dikir ya teh di Masjidil Haram. Berdasarkan Sahih Bukhari jilid awal. Dilaksanakan oleh para sahabat. Bukan di rumah. Di masjid. An-naraf as-sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, nih telinga saya langsung dengar suara itu setelah sholat. Jadi dikir nyaring itu contoh dari Kangjeng Rasulullah. Dikir ini teh bukan dari Suryalaya. Suryalaya mah cuman ketitipan. Abah bilang bukan punya Abah. Abah cuman ketitipan. Itu kita mengamalkan hanya pengamal kita. Makanya jalan terus. Mudah-mudahan ya kita jadi murid jadi amin. Bi karamatihi wa syafaatihi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.